Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya dan tim akan ketemu Anda di kelas online Leadership Inside Out. Kelas yang kalau lihat di virtual background saya ini tampak adanya ruang-ruang gelap yang sepertinya jarang dikunjungi, bahkan mungkin orang takut untuk mengunjunginya. Maka begitu juga dengan kelas Leo ini. Dalam 2 hari kita ingin sama-sama menganjangsanai, mengunjungi ruang-ruang di dalam diri kita yang boleh jadi sudah lama kita tidak kunjungi, bahkan jangan-jangan kita takut untuk mengunjungi ruang-ruang di dalam ruang dalam kita sendiri, yang boleh jadi ketika kita kunjungi kemudian menjadi terang di sana, maka hidup kita kemudian akan menjadi terang. Nah, dalam rangka mempersiapkan agar proses belajar kita berjalan lancar dan hasilnya optimal untuk kita masing-masing, maka izinkan saya memberi informasi beberapa hal yang perlu kita pahami bersama dulu. Antara lain saya ingin mengenalkan penyelenggara yaitu Inti Makna dan partner, dan juga apa itu komunitas tempat di mana nanti kita akan bersosialisasi, yaitu komunitas provokasi, kemudian apa itu kelas Leadership Inside Out, dan mengapa kelas ini ada dan penting bagi kita, dan juga beberapa hal-hal teknis yang kita perlu siapkan agar belajar kita lebih lancar. Saya ingin mengenalkan dulu bahwa Leadership Inside Out adalah salah satu dari flagship program Inti Makna. Inti Makna adalah lembaga training dan coaching yang didirikan oleh saya dan almarhum Mas Pri GS. Beliau wafat bulan Februari yang lalu, di mana program-program kami lebih banyak program-program yang memang program yang menginti dan juga menjadikan kita memiliki higher meaningful living. Basis utamanya adalah neurosemantics, varian baru atau varian yang advance dari NLP yang berfokus kepada alam pikiran. Dan karena Mas Pri GS sudah wafat, maka expert trainer coach di Inti Makna saat ini ada 3, yaitu saya, kemudian Irfan Irawanji, seorang meta coach dan neurosemantics trainer, dan saat ini menjadi presiden Meta Coach Foundation Indonesia, dan juga Kang Purnama Priyatna, seorang meta coach juga, neurosemantisis, dan on the way menjadi neurosemantics trainer. Ke depan insya Allah kita mungkin juga mengundang trainers lain yang memiliki visi dan value yang sama. Nah, setelah teman-teman mengikuti kelas Leo, maka teman-teman dapat bergabung di komunitas provokasi. Komunitas provokasi ini yang memberi nama Mbak Dewi Ashuro, bukan saya. Dan tidak ada ketuanya, hanya ada satu pengurus, yaitu Bendahara Mbak Iis Anteha Laksmi, Mbak Iis Silawati namanya. Nah, ini adalah kelas atau ini adalah komunitas belajar seumur hidup. Kita belajar tentang berbagai macam aspek dalam kehidupan kita, berbasiskan nilai-nilai yang kita pelajari di kelas Leo dan kelas-kelas pendalaman atau kelas-kelas pengembangan. Kita egaliter, sama-sama belajar dari kita untuk kita, oleh kita. Maka kita sering mengadakan kegiatan besar maupun kecil yang kadang-kadang juga aneh-aneh. Misalnya kita menyelenggarakan teater, pagelaran teater charity Gatot Kaca Stres, yang pemainnya 65 orang, seluruhnya anggota komunitas provokasi, alumni Leo, dan ditambah dengan beberapa bintang tamu. Berhasil mengumpulkan tiket
senilai 137 juta yang kita serahkan ke Dompet Duafa untuk pengembangan pendidikan kaum duafa. Kemudian ini 2016, 2017 kita menyelenggarakan TOS Ideas, semacam TED Talk dalam bahasa Inggris. Setiap speaker itu bicara 10 menit. Challenge-nya adalah dalam 10 menit sudah menyampaikan substansi yang kuat dan value yang menginti yang bisa dirasakan oleh audiens, dan alhamdulillah berhasil. Kemudian tahun berikutnya kita menyelenggarakan mirip-mirip tetapi bahasa Indonesia. Kita namakan sebagai ProTalk. Kalau TED Talk tadi yang versi kita yaitu TOS Ideas. TOS Ideas itu namanya diberikan oleh Bang Wirzal. Nah, ProTalk ini 12 menit. Kalau tadi 10 menit, sekarang 12 menit. Dan alhamdulillah berhasil. Ini sebagian dari pembicara. Kemudian setelah itu kegiatan-kegiatan yang signifikan, misalnya buka puasa bersama sampai sahur bersama, diisi dengan berbagai topik dan berbagai pembicara, majelis ruang dalam, kemudian juga berbagai pelatihan, seminar, sharing, group discussion, social gathering dari kita untuk kita. Kita adakan lagi TOS Ideas yang kedua untuk menggantikan acara teater vlogger baper yang batal kita adakan. Yang kemudian tahun depan itu kita adakan lagi Hanuman Mencari Cinta, karena tahun ini sepertinya PPKM tidak memungkinkan kita adakan kegiatan yang besar. Juga termasuk kegiatan-kegiatan yang lebih kecil tetapi ini signifikan, yaitu Provokasi Talk Series. Berbagi narasumber dari kita, untuk kita, alumni, Leo, dengan berbagai macam topik. Ilmu, inspirasi, ini insya Allah tahun depan teman-teman silahkan berpartisipasi. Nah, teman-teman, Leadership Inside Out ini program ekstrak dari 4 area. Yang pertama adalah ekstrak dari neurosemantics. Neurosemantics adalah ilmu tentang bagaimana manusia beroperasi dan berkomunikasi kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, di ruang dalam maupun ruang luar dirinya. Neurosemantics adalah varian NLP yang berfokus kepada alam pikiran, alam meta, maka disebut juga dengan meta NLP. Kemudian meta coaching adalah coaching at the higher level of thinking. Kemudian spirituality yang universal, lintas agama, dan juga pengalaman-pengalaman saya pribadi sebagai eksekutif maupun melalui berbagai penderitaan-penderitaan hidup yang kemudian itu diekstrak jadi satu, itulah jadi Leadership Inside Out. Dan kelas offline 2 hari 8 sesi itu saja merupakan inti. Nah, ini di online kan jadi 4 sesi saja, intinya inti. Makanya tidak pernah cukup kita belajar hanya 2 hari. Itulah sebabnya maka kita akan belajar, mendalami lagi, mentirakati, mencobai, menguji, bereksperimen di kehidupan, dibantu atau kita difasilitasi sama-sama secara sosial di komunitas provokasi. Dan kalau dulu alumni Leo secara otomatis dimasukkan ke WA group komunitas provokasi. Setelah itu beberapa batch yang lalu tidak lagi otomatis karena kita khawatir orang sebetulnya sudah kebanyakan grup, tapi begitu dimasukkan ke grup WA provokasi, enggan untuk keluar, sungkan. Jadi malah menganiaya, mencederai perasaan mereka. Maka pilihannya adalah kita kirimkan link, teman-teman boleh klik untuk join atau tidak. Dan bahkan sekarang kita lebih opsionalkan lagi, kita tidak kirimi link,
Bagi yang berminat saja, yang silakan menghubungi Mbak Asti untuk nanti kita kirimkan link untuk kita invite. Mengapa kelas ini penting? Apalagi 2 tahun terakhir ini kita mengalami perubahan yang sangat mengejutkan, mendadak. Kemudian kita memasuki zona-zona wilayah kehidupan yang sebelumnya belum pernah kita lalui, belum pernah kita alami. Kita teriset model bisnis, model pendidikan, model pergaulan, berubah. Cara kita bergerak, cara kita berusaha, mencari nafkah, berkomunikasi, apapun itu kemudian mengalami perubahan. Kita menjadi bingung. Ada yang segera beradaptasi, agile, ada juga yang melihat-lihat situasi, bahkan ada yang depresi karena tidak mampu mengikuti perubahan-perubahan ini. Teknologi terakselerasi dengan situasi pandemi ini, tetapi kemudian bahkan di sektor religi, pakem-pakem yang sakral saja, yang dulu misalnya kalau sholat itu, kata imam, luruskan dan rapatkan. Sekarang nggak bisa rapat. Sekarang luruskan dan rapikan saja, karena kita perlu kasih jarak. Dulu pakemnya, sholat itu rapat. Kalau renggang nanti di tengahnya ada setan. Nah, kalau kita menggunakan mindset yang dulu untuk hidup sekarang, berarti sekarang banyak setan di masjid. Bukan begitu. Tidak begitu kan. Artinya pakem-pakem sakral saja itu berubah. Tapi banyak perubahan yang membuat kita akhirnya menjadi kebingungan, depres, exhausted, capek, dan kita hidup menjadi seperti zombie. Kita kerja siang malam. Mungkin sudah sejak dulu kita beroperasi sebagai zombie. Kita bekerja siang malam, tetapi akhirnya workaholic, kering, garing, tidak mendapatkan makna sesuatu yang berharga dalam hidup. Lelah. Dan kita akhirnya dikendalikan oleh teknologi, dikendalikan oleh berita-berita hoax, dikendalikan oleh bisikan-bisikan ambisi yang tidak berasal dari hati nurani terdalam. Kita ketemu tetapi tidak ketemu. Satu ruangan bahkan satu meja tetapi kita tidak ketemu. Kalau kita ini tidak ketemu, tapi ketemu. Kita dikendalikan oleh algoritma, diperhamba oleh likes, subscribe, follow, share, supaya termonetize dengan baik. Sehingga kita menciptakan konten yang banyak micinnya, sampah bahkan toksik. Ketika kita membuat satu komunitas, satu society, satu perkumpulan, tribe, kita hanya memandang mereka sebagai alat untuk mencari uang. Bukan memandang being, kemakhlukan, kemanusiaan mereka yang utuh. Kita menjadi binatang ekonomi yang digerakkan oleh motif-motif ekonomi kapitalistik transaksional. Semua diukur dan diatur dengan kerangka-kerangka berpikir itu. Kita diperhamba oleh kecanduan-kecanduan, perasaan tertentu, ketagihan-ketagihan, sesuatu yang menjajah kita. Kita sulit keluar dari itu. Dan ketika kita beribadah pun kita tidak tahu apakah ketika saya men-share foto-foto ibadah saya itu adalah untuk syiar atau untuk pamer. Hanya kita yang tahu, kita yang paling dalam yang tahu. Maka kita menghamba kepada alat hidup, kita bukannya
menjadikan alat hidup, perabot hidup, instrumen hidup itu hamba bagi kita, padahal kita ini adalah manusia yang diciptakan sebagai khalifah, sebagai pemimpin di dunia ini, tetapi yang terjadi bukannya kita memimpin alat hidup kita, justru kita menyerahkan kuasa kepada alat hidup kita untuk memimpin kita. Kita dipimpin oleh pikiran kita, oleh perasaan kita, oleh panca indera kita, oleh rasa-rasa yang muncul di diri kita. Karena kita menyerahkan kuasa kepada sesuatu di luar diri kita, maka kita leaderless, powerless, tidak punya kuasa. Makanya kita jadi korban. Makanya sering kita dapat masalah karena kita berada pada posisi sebagai korban. Maka kelas 2 hari ini membekali petunjuk-petunjuk bagaimana kita menghapus lesnya itu, sehingga kita keluar dari posisi korban menjadi seorang pelaku pemimpin yang memiliki power atau kuasa. Dan kita kembali menjadi manusia melalui bagaimana kita memimpin diri kita sendiri. Ini tema leadership inside out kita. Dan kita memerlukan latihan nanti di kelas, mengeksersis, memahami materi-materi melalui exercise terhadap satu masalah. Maka teman-teman nanti di kelas mulai sekarang pikirkan satu masalah besar. Apa indikasinya? Boleh masalah itu rasanya mengganggu di dalam, atau memang kita sudah tahu bahwa itu masalah besar yang sampai sekarang saya belum punya solusinya. Kalau misalnya Anda merasa, aku tidak punya masalah, semuanya ada solusinya. Ambil saja satu pengalaman di masa lalu, masalah yang menurut Anda besar, yaitu yang Anda waktu itu belum tahu bagaimana cara menyelesaikannya, meskipun sekarang sudah dapat. Jadi kita memerlukan satu masalah, siapkan satu masalah, what is your problem? Dalam 4 sesi kita akan mengeksersis, sehingga kita semakin memahami materi yang nanti akan kita pelajari. Dan kalau kelas offline, itu interaksinya kan bisa seperti ini. Kita mungkin merindukan kelas offline. Pengalaman kita kemarin, kita bisa salaman, pelukan, saling menjitak, membuli satu sama lain, bercanda. Tapi kita perlu menerima bahwa ya memang sekarang zamannya kita online, maka ya inilah, besok kita akan seperti teman-teman di batch online sebelumnya, seperti ini. Dan kalau Anda lihat, wajah-wajahnya ada kesamaan di antara mereka. Ini wajah standar kelas Leo. Nah, supaya ini kan kayaknya berat sekali hidup ya. Maka supaya efektif, Anda boleh mulai menyiapkan diri sejak sekarang. Karena kita perlu ready. Mulai dari instrumennya, alat-alat belajarnya, waktunya dialokasikan, bahkan minta bantuan keluarga untuk memberikan ruang dulu, ruang, waktu dan tempat untuk Anda fokus, khusyuk, dan tumakninah di kelas kita ini. Ini bukan satu keharusan atau aturan, karena kita temanya adalah self-leadership, maka sebetulnya kelas ini tidak ada aturannya. You lead yourself. Untuk apapun, silahkan sesuai dengan tujuan Anda ikut kelas ini. Maka yang diperlukan sebetulnya satu saja yang penting. Karena banyak orang yang punya masalah, kemudian minta bantuan orang lain, trainer, coach, konsultan, terapis, konselor, mentor, expert, bahkan minta bantuan Tuhan untuk menyelesaikan masalahnya, tapi ia sendiri tidak ikut hadir membantu. Maka silakan Anda menemani diri Anda selama 2 hari
kelas Leadership Inside Out ini, karena nanti yang akan membantu diri Anda melalui kehidupan, ya diri Anda sendiri. Dan sejatinya Anda trainernya, bukan saya. Tidak mungkin saya menjadikan otot-otot Anda besar, karena Anda membesarkan otot sendiri, mengangkat beban sendiri, melatih diri sendiri. Karena ini adalah perjalanan Anda. Kita masing-masing punya perjalanan. Kita hanya berbagi pengalaman dan ilmu di halte 2 hari ini. Setelah itu kita masing-masing akan melanjutkan perjalanan kita menuju tujuan yang kita pahami dan kita inginkan. Nah, teman-teman, itu yang perlu saya sampaikan. Semoga perjalanan kita 2 hari di Leadership Inside Out menjadi bagian dari tirakat kita akhirnya menemukan jalan-jalan menuju hakikat hidup, yaitu mendekati dan bertemu dengan Sang Sumber Hidup. Sampai ketemu di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.